sama beasiswa yang didapatin selama kuliah? Iya pastinya sih pengen ya ngoptimalin beasiswa yang didapetin selama kuliah. Sekarang kita mau bahas nih tentang caranya buat ngoptimalin beasiswa. Kalau aku pun bahkan bisa dapetin 15 beasiswa selama kuliah, dan kamu bisa dapetin lebih loh. Jadi simpelnya ada dua approachment pendekatannya. Yang pertama, kita bisa banyakin frekuensinya nih. Jadi beasiswa yang sama kita dapetin berkali-kali gitu di periode yang berbeda tentunya gitu ya. Atau kita bisa banyakin frekuensinya. Jadi di satu periode yang sama kita dapetin beasiswa yang macam-macam. Nah, tapi tipsnya itu bakal beda-beda buat approachment yang bakal dilakuin gitu, yang bakal dipilih gitu. Mau dua-duanya juga bisa sebenarnya. Udah agak kebayang gitu kan ya? Oke deh, kalau gitu langsung kita bahas ya. Nah, jadi kalau mau banyakin frekuensinya, yang perlu di highlight adalah make sure si stok berkasnya itu masih tersedia gitu ya. Dan juga make sure kalau kamu qualified dari periode ke periode gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya nggak usah terlalu nyetok banyak ya, berkas juga nggak perlu khawatir sih, biasanya nggak banyak berubah. Paling yang perlu diupdate itu transkrip, terus juga rekomendasi gitu ya, itu biasanya yang perlu diupdate sih. Dan bahkan juga ada beasiswa yang jatuhnya kayak diperpanjang gitu, nggak perlu apply berkas lagi kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya IP sebagai requirement biar tetap qualified itu juga nggak usah gede-gede sih sebenarnya. Ada yang penting di atas 2,75, mau turun asal tetap di atas itu gak apa-apa. Ada juga yang penting di atas 3, jadi nggak perlu gede-gede tapi make sure memenuhi requirement. Nah, untuk kalian yang mau banyakin dari variasinya, konsepnya adalah harus bisa nih nyiapin berbagai berkas gitu. Jadi berkasnya karena beragam yang dari beberapa beasiswa. Jadi kalau bisa mainnya di strategi gitu, di list gitu beasiswa yang persyaratannya sama. Nah, persyaratan yang banyak yang sama, coba itu dulu dilengkapin. Setelah itu baru tambahin lengkapin beasiswa, maksudnya berkas-berkas yang spesifik gitu buat beasiswa itulah ini gitu. Nah, setelah itu make sure ya jangan sampai ketukar baik datanya atau misalnya foldernya. Kalau misalnya di hard copy di mapnya jangan sampai tukar gitu ya. Dan kalau bisa sevariatif mungkin, karena peluangnya lebih besar. Jadi misalnya kamu daftar beasiswa yang beasiswa makan, terus beasiswa hidup, maksudnya biaya hidup ya, sama uang kuliah, itu mendingan daftar 3 beasiswa yang berbeda dibandingin kalian sama daftar 3 beasiswa semuanya temanya sama, biaya hidup gitu ya. Nah, peluangnya lebih besar sih yang beasiswa variatif. Jadi kalau yang variatif itu bisa kemungkinan dapat 3-tiganya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari sini ya sebenarnya tanpa beasiswa penuh pun kita bisa loh survive gitu. Dan kalau misalnya aku aja yang baru tahu ini setelah lulus, atau agak belum gak di awal lah, bisa dapetin 15 beasiswa, apalagi kamu gitu kan ya. Oke, selamat mencoba, dan kalau bermanfaat silahkan di share, dan kalau ada saran tambahin aja di komennya. Oke, kalau misalnya di subscribe juga boleh, biar gak ketinggalan info juga dan gak skip, gak ada yang kelewat gitu. Dan semuanya